Baik, sudah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita belajar tentang korelasi. Ada yang sudah baca? Dikit, Pak. Oke, korelasi itu apa? Itu Ibnu habis kenapa itu? Dasar TNI, Pak. Lagi musuhan sama Sampo kayaknya. Iya nih, Pak. Apa-apa pandemi, jadi nggak usah nyampo. Oke, apa itu korelasi? Kebanyakan mikir, Pak. Iya. Apa itu korelasi? Ayo, korelasi. Correlation. Hubungan. Hubungan. Kalau hubungan bisa sendiri nggak? Enggak lah, Pak, namanya. Nggak bisa, hubungan Pak. antara minimal. Jadi kamu mau berhubungan sendiri gitu, WA sendiri, jawab sendiri gitu. Ya, ya bisa sendiri berarti ya kalau hubungan itu. Jadi hubungan itu minimal berdua ya. Bertiga bisa bertiga? Bisa, Pak. Bisa. Agus kayaknya responnya cepat banget bertiga kalau bertiga. Ya, nah belajar statistik sesungguhnya belajar realitas ya. Jadi statistik itu nggak ngawang-ngawang sesuai dengan namanya yaitu korelasi, yaitu hubungan. Maka hubungan itu bisa berdua atau bisa lebih dari dua. Kita lihat PowerPoint-nya. Mana nih? Ada nggak? Oke, ini dia. Oke, kelihatan ya? Jadi saya ini agak dingin ini dia. Saya lagi di kantor. Baik, korelasi itu salah satu analisis di dalam statistika. Seperti halnya kemarin kita belajar UJT yang sudah kita pelajari. Nah, salah satu korelasi juga adalah bagian dari analisis statistika untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih peubah atau variabel. Nah, variabel itu intinya bahasa Indonesianya itu di bahasa Indonesia kan itu peubah ya, bukan perubah ya. Hati-hati loh, karena rubah itu apa tuh nama binatang ya. Jadi kamu karena di dosen itu ada yang kritis dalam bahasa itu luar biasa, mengoreksi kita dosen yang lain. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata merubah. Yang betul apa? Mengubah ya. Ganti. Mengubah, Pak. Iya, Pak, mengubah. Ya. Kalian nanti belajar nulisnya juga nanti hati-hati ya. Baik, yang akan kita pelajari itu adalah korelasi di mana antara dua variabel, kita dua saja dulu, di mana kedua datanya itu harus variabel yang kontinu. Masih ingat ya? Karena variabel berkaitan nanti dengan datanya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan data kontinu itu. Ada data diskrit, data kontinu. Nah, itu. Umat Islam dari zaman jahiliyah yang penuh dosa, ada zaman jahiliyah, zaman Islamiyah yang indah yang dihiasi iman dan takwa. Pada kesempatan kali ini, khususnya di acara. Oke, kita lanjutkan. Jadi dua-duanya harus variabel kontinu. Kenapa kita bahas ini di awal? Jadi salah satunya harus diingat bahwa datanya berbeda, analisisnya juga berbeda. Jadi yang hari ini kita pelajari adalah dua-duanya datanya harus kontinu.
Oke, ini hubungan antara dua variabel yang kemungkinan bisa terjadi kalau kita lakukan plotting di dalam misalnya dalam grafik Cartesius misalnya. Nah, itu bisa membentuk seperti garis ini. Bentuk garis ya, bentuk garis itu bisa pokoknya ya kalau misalnya ada dua variabel kita dalam grafik Cartesius misalnya ada variabel X, kemudian ada variabel Y, kemudian kita lakukan plotting, itu hasilnya misalnya bisa berbentuk seperti ini. Namanya garis lurus ya bisa begini, bisa berbentuk begini, ataupun bisa lurus dan seterusnya. Kemudian bisa juga seperti kurva seperti ini. Bisa juga bergelombang seperti ini, atau bisa juga seperti mengumpul ya di satu titik. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan hubungan antara dua variabel. Nah, korelasi yang akan kemungkinan terjadi itu hanya 3 hal saja. Yang pertama adalah dia korelasi negatif, dia membentuk seperti garis lurus, yang kelihatan condongnya itu seperti ini. Kemudian korelasi positif, nah condongnya dia seperti ini. Dan yang terakhir adalah zero correlation, korelasi nol. Apa itu korelasi nol? Nanti coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama korelasi negatif. Apa itu korelasi negatif? Yaitu korelasi di mana dia hubungannya itu bertolak belakang. Apa itu bertolak belakang? Jadi misalnya begini. Kalau kita punya data, jadi kalau misalnya satunya tinggi gitu ya, yang satunya turun. Atau satunya turun, satunya tinggi. Nah, itu disebut dengan korelasi negatif. Berbanding terbalik. Contohnya apa? Misalnya kita contohkan apa ya? Misalnya semakin banyak barangnya, harganya semakin Murah. murah. Makin murah, Pak. Iya. Semakin banyak barangnya, harganya semakin murah. Dan semakin sedikit barangnya, harganya Makin mahal. mahal. Nah, itu salah satu contoh yang disebut dengan berbanding terbalik. Sambil minum boleh, sambil. Oke ya. Jadi itu disebut dengan korelasi negatif, jadi berbanding terbalik. Contoh yang lainnya ada yang mau ngasih contoh? Ayo, ada yang punya ide nggak? Halo? Saya, Pak. Ya, contohnya apa, Gus? Ya, kayak yang di lalu lintas, Pak. Semakin banyak orang yang taat pada peraturan, semakin kecil tingkat kecelakaan, Pak. Masuk nggak, Pak? Keren. Keren betul itu ya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka tingkat kecelakaan akan semakin rendah. Keren, Agus. Ada lagi yang lain? Bagaimana? Yang lain ada? Sama aja kayak prokes, Pak. Gimana tuh? Kalau semakin banyak orang mematuhi protokol kesehatan, maka COVID berkurang, Pak. Oh iya, betul. Resiko terkenanya ya? Penyebarannya. Iya, betul. Penyebarannya, Pak, berkurang. Sip, mantap, keren. Oke, itu luar biasa. Contoh-contoh yang up to date ya, yang saat ini sedang berjalan. Baik, yang lain masih ada?
Pak, kalau misalkan semakin banyak tiket pertandingan terbeli, semakin banyak keuntungan untuk tim. Nah, itu berbanding terbalik atau tidak? Berbanding lurus. Berbanding lurus. Oke. Nah, itu adalah contoh dari sebenarnya yang belum kita bahas, yaitu korelasi positif. Oke ya, nggak apa-apa ya, sambil apa? Itu yang kalau misalnya yang satunya apa namanya? Satunya naik, satunya juga ikut naik, itu disebut dengan berbanding lurus. Nah, itu adalah salah satu contoh dari korelasi positif. Baik, ada yang lain? Ada yang lain kah? Mau ngasih contoh mungkin? Kalau gini gimana Pak? Gimana? Semakin rajin belajar statistika maka semakin mudah untuk mengerjakan soal statistika. Nah, Gimana, itu Pak? berbanding terbalik, berbanding lurus. Lurus, Pak. Lurus ya. Jadi semakin rajin belajar, nilainya semakin bagus gitu, semakin tinggi gitu ya. Pak, saya ada sekarang pasti benar nih, Pak. Ya, gimana? Semakin sedikit kendaraan di jalan raya, maka jalanan itu semakin lancar, Pak. Nggak macet gitu, Pak. Gimana? Semakin sedikit, enggak deh, semakin orang mematuhi ganjil genap, semakin lancar jalanan, Pak. Semakin banyak yang mematuhi peraturan ganjil genap, maka kendaraan akan semakin sedikit. Harusnya gitu ya. Baik, good. Berarti kita sekaligus saja ya, sekalian kita bahas korelasi positif. Jadi korelasi positif itu yang berbanding lurus, tadi kita sudah singgung sedikit. Nah, jadi contohnya tadi sudah diutarakan oleh Sidki ya. Jadi kalau yang satu naik, satunya juga ikut naik, yang satunya turun, yang lainnya juga akan ikut turun. Jadi contohnya tadi apa? Sid, saya lupa itu. Padahal baru sebentar. Apa tadi? Ini Pak, kalau misalkan peraturan ganjil genap, kalau misalkan ditaatin semakin tinggi mematuhi peraturan ganjil genap, terus maka itu tingkat juga kecelakaan itu akan semakin rendah. Berarti ini ya, kemacetan, Pak, kemacetan, Pak. Tingkat kemacetan kemacetan akan semakin rendah, Pak. Jadi nggak terlalu macet jalanan. itu berbanding terbalik, berbanding lurus? Terbalik sih, Pak. Terbalik ya. Yang contoh yang pertama tadi apa tuh? Masih ingat nggak? Itu semakin banyak yang beli tiket buat pertandingan. Oh iya, semakin banyak Keuntungan. yang beli tiket pertandingan, maka keuntungan untuk klubnya juga semakin besar, gitu ya. Oke, itu contoh, salah satu contohnya. Ada contoh yang lain yang mau ini? Semakin banyak kita berhubungan dengan orang lain, semakin banyak pula pengalaman yang akan kita dapatkan, Pak. Asik. Mantap. Oke ya. Baik. Kalau ini, apakah semakin tinggi seseorang, berat badannya juga semakin bertambah? Tidak juga, Pak. Tidak semua, Pak. Tidak semua ya. Oke, nanti kita bisa uji itu salah satunya ya. Baik, saya kira contoh yang korelasi negatif atau positif itu banyak dan kalian mudah-mudahan sudah paham maksudnya ya. Amin. Oke, baik. Yang terakhir adalah zero correlation. Ini kira-kira gimana ya bahasnya ya? Itu mirip-mirip dengan apa kata anak sekarang itu? Hubungan yang tidak berhubungan itu apa? HTS katanya.
Digantung, Pak. Digantung. Anak sekarang bilangnya itu HTS ya, hubungan tanpa status katanya gitu ya. Iya. Enggak, saya itu tahunya juga dari mahasiswa yang kuliah luar gitu, anak-anak ini ya yang ngikutin lah saya bahasa kalian lah. Ya kalau mungkin lebih tepatnya mungkin sebelah itu apa namanya? Hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Nah, anak-anak sekarang itu kira-kira ya. Kira-kira Ghosting. cowoknya ngejar-ngejar, ceweknya biasa aja tuh. Iya, ghosting, Pak. Itu namanya ghosting ya? Kata anak-anak zaman Enggak sekarang. lah, kalau ghosting mah tuh hilang. Biasanya Pak Oh, Naufal Ainul Yakin paham, Pak, dia sering digituin, Pak. atau misalnya cowoknya Pak, Kamanda, Pak. cowoknya ghosting gitu ya, ceweknya juga biasa aja. Itu berarti nggak berhubungan itu cowoknya aja yang kebaperan ya. Oke. Kitki baperan, Pak. Ya, kebuka dah. Ya itu anak-anak semester atas itu udah inilah ya, sudah mau menyelesaikan tugas kesinggelannya gitu ya. Oke, jadi kira-kira itu lah tapi di dalam korelasi ini ya nggak sesaklek itulah ya, maksudnya adalah kan kalau korelasi negatif itu dia betul-betul ya, kalau yang satunya naik, satunya itu turun, yang satunya turun, satunya naik. Oh ini kelihatan dua-duanya tangannya. Ya gitu ya. Nah kalau zero correlation ya satu naik, yang satunya ya mungkin naik tapi tidak signifikan. Nah, satunya turun, mungkin juga turun tapi tidak signifikan lah. Hanya nggak terlalu ngikuti gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan zero correlation. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa misalnya? Ada yang tahu nggak? Contoh zero correlation. Kayak dagang bukan sih, Pak? Kayak apa? Kayak berdagang, Pak. Oh, kayak berdagang. Gimana tuh contoh realnya? Iya, jadi semakin banyak nih bahan pokok yang ada, semakin bertambah juga nilai penjualan di toko kita, Pak. Masuk nggak, Pak? Nah, kira-kira itu cocoknya kemana tuh? Ayo, teman-temannya dibantu. Kira-kira cocoknya kemana tuh? Negatif, positif, atau zero correlation? Semakin banyak apa tadi barangnya, semakin murah harganya, Pak. Semakin banyak pemasukannya. Kayaknya itu lebih cocok ke positif ya, korelasi positif ya. Mungkin loh ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Ya, Rizky ya. Enak banget kayaknya sambil makan. Kirim-kirim lah. Nggak apa-apa Ki, tenang aja Ki. Mumpung online Ki, bisa bawa makanan. Kalau offline kan bawanya harus banyak. Oke, yang zero correlation ini itu ya. Jadi kira-kira misalnya apa ya? Misalnya semakin rajin ke kampus dengan gak rajin ke kampus, itu kira-kira nilainya gimana? Sama atau beda? Tergantung, Pak. Tergantung ya. Ke kampusnya ngapain ini? Nah itu, kalau ke kampusnya buat main-mainnya sama. Nah, ketika itu ke kampus itu buat main-main, maka di situ ada namanya zero correlation. Gitu kira-kira. Jadi kalau dia ke kampus yang misalnya rajin sih rajin ke kampus.
kampus, tapi rajin gak rajin sama aja nilainya. Nah, kira-kira berarti ada ya masalah tuh rajin ke kampus. Nah, itu yang biasanya di dalam penelitian itu yang harus diteliti. Jadi kita mau melihat apakah intensitas kedatangan ke kampus itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, misalnya ternyata tidak ada hubungannya. Nah, itu harus kita gali. Kenapa? Kenapanya itu yang harus dijawab. Ternyata kampusnya jadi apa tuh? Kan ada mahasiswa. Mahasiswa itu kebagi banyak ya, ada mahasiswa kupu-kupu ya. Kalau dulu itu apa tuh? Kuliah pulang. Nah, ada lagi yang rapat mulu apa tuh? Apa pura-pura kuliah rapat. Pura-pura Kuliah kuliah rapat. rapat. Ngalahin anggota DPR deh. Ya, itu salah satu contoh ya, kalau misalnya kita mau meneliti tentang hasil penelitian yang hasilnya itu zero correlation, misalnya tentang tadi intensitas kedatangan ke kampus tapi tidak berpengaruh terhadap atau tidak ada hubungannya dengan hasil belajar. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang akan kita lakukan saat ini adalah kita mau mencari nilai koefisiennya. Nilai koefisien korelasi. Nah, yang kita pelajari korelasinya yang saat ini adalah korelasi Pearson. Kenapa pakai menggunakan Pearson? Karena tadi di awal kita sudah bahas bahwa data-data dua variabelnya itu kedua-duanya adalah variabel kontinu. Sehingga kita menggunakan korelasi Pearson. Baik, rumusnya korelasi Pearson ini adalah RxY sama dengan SXY dibagi SX dikali SY, di mana SXY-nya adalah sigma XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi N-1. Kalau SY ini kalau S-nya tunggal, masih ingat nggak S? S itu rumus apa? Masih ingat nggak? Simpangan baku, Pak. Yes, simpangan baku. Ini simpangan baku X, yang ini simpangan baku Y. Nah, ini yang harus selalu diingat ya, bahwa nilai korelasi itu adalah selalu antara negatif 1 sampai 1. Itu yang harus diingat. Jadi nilai korelasi itu selalu antara negatif 1 sampai 1. Jadi tidak boleh lebih kecil, tidak boleh lebih besar. Kalau itu berarti salah menghitungnya. Nah, kalau negatif 1, ini disebut dengan strong negatif, nilai koefisien korelasinya. Kalau negatif 1 atau mendekati negatif 1, kita bisa katakan bahwa itu adalah strong negatif. Kalau di tengah-tengah ini disebut dengan zero correlation. Kalau nilai koefisiennya itu nilainya 0 atau mendekati 0. Kemudian kalau nilai koefisien korelasinya itu 1 atau mendekati 1, itu bisa kita katakan bahwa strong positif atau sangat positif. Jadi sangat berbanding lurus sekali. Kemudian ini rumus turunannya. Jadi ini itu biasanya rumus digunakan ketika misalnya menghindari desimal di awal. Nah, jadi boleh pakai rumus yang ini, boleh juga pakai rumus yang ini. Tapi kita coba ambil pakai rumus yang ini ya. Oke. Kita coba praktek cara menggunakan rumus ini. Saya pindah pakai Excel. Kita pakai data real. Oke. Kita sampling. Ini jumlahnya ada 74, kita ambil misalnya 10 saja ya. Kita ambil 10. Berarti sekitar kelipatan 7 lah, anggap aja 70 ya. Berarti kita ambil kelipatan 7 sehingga kita dapat
10 mahasiswa. Baik. Sekarang berarti 1 sampai 7 kita pilih secara acak. Kita pakai nomor urut berapa? Pakai tanggal aja ya. Tanggal berapa sekarang? 18, Pak. 18. 18 bagi 7 berapa? Ayo. 18 bagi 7 berapa? Pusing. 2, berapa ya? Ya, lebih dekat ke 3 atau lebih dekat ke 2? Sabar. Ketiga. Ketiga. Berarti kita ambil 3 aja ya. Oke, kita ambil 3 saja. Berarti 1, 2, 3. Jangan loh. Urutan ketiga itu di Zoom saya atas nama Gita. Weh, ngeri kan? Pak, berapa tinggi kamu, berapa berat badan kamu? Bapak Excelnya Jangan. Ntar dulu, biar saya bisa ngaca. Tenang aja. Berapa, Tak? Nggak sabaran Iya, Pak, banget sih. saya, Pak. Ya, Tinggi saya 166, berat badannya 50. oke, sip. Kita tadi kelipatan 7 ya. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muhammad Agus. Agus, Pak, nah HP saya Pak. tinggi berapa tinggi? Tinggi 169 Pak. Oke, berat badannya? 87 Pak. Hah? Tinggi banget. Serius? Seriusan Pak, saya 87, 13 kilo lagi 1 kintal. Ya Allah, Idul Adha harus siap-siap. Ya Allah Pak, ya Pak. Kamu tinggi cuma 169? Terakhir itu sih segitu Pak, cuman nggak tahu sekarang Pak. Ya udah nggak Cuman apa-apa. kalau berat terakhir kemarin nimbang Pak 2 hari yang lalu Pak 87. Iya nggak apa-apa. Sehat berarti ya akibat pandemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maulana Sufi. Ini laki perempuan? perempuan Pak. Perempuan, Pak. Perempuan, Pak. Oh, panggilannya Maul. Sufi, Pak. Apa Maul. Gimana, Sup? Iya, Pak. Tinggi berapa, Sup? Tingginya cuma 144 apa, Pak? Berat badan? Berat badan berapa ya? 20, enggak kan? Enggak, lupa Pak, belum nimbang lagi. Kira-kira aja, kira-kira. 44 apa 45 tahu, Pak? 45. Iya. Baik, saya ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mila. Halo, Mil. Iya, Pak. Berapa, Mil? Terakhir berat badan 53. Tingginya 155. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zahra. Zahra Hafizah. Iya, Pak, saya. Tinggi berapa? Tingginya 155, berat Oke. badannya 43. Berapa? 43. 43. Zahra tadi ya. Oke, ternyata ngacak lagi ya. Apalah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rizky Irawan. Nggak lagi ngunyah kan? Berapa Ki? Tinggi Ki? Bisa Abi. Rizky. Nggak ada suaranya. Iya, Pak. Ya, tinggi berapa tinggi? Tinggi 170, Pak. Wah, berat badan? Berat badan 72,5, Pak. Ya lah 72 aja lah. Iya, Pak, benar. Ntar ribet ngitungnya. Enggak sih ya
Ini aja ya, nggak apa-apa ya. Ya ini kan contoh aja. Baik. Siapa lagi nih? Karena. Iya, Pak. Berapa? Tinggi? Tingginya 156, beratnya 54. Oke. Oke. Terus siapa lagi nih? Zahra Oktavia. Iya, Pak. Tingginya 164, berat badannya 50 berapa ya? Ayo, berapa ya? 54 kayaknya, Pak. 53. 54 aja dah. Nggak ngambil untung itu juga. Baik, yang berikutnya. Tadi sampai itu ya, Zahra ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saugi. Sao. Iya, Pak. Tinggi kamu berapa? 170, beratnya 65. Berapa? Beratnya 65. 65. 170. Oke, baik. Sip. Yang terakhir. Siapa nih ya? Siapa yang mau? Saya tawarkan. Ada yang mau jadi relawan, jadi sampel? Ya udah kita ini lagi aja. Ayu Wandira. Ya, Pak. Tinggi berapa? 157, Pak. Oke, berat badan? 51. Siap. Oke, ini dia datanya ya. Saya coba share. Ini datanya. Hasil saya melakukan sampling. Kita hitung menggunakan rumus yang ini. Kelihatan ya? Oke, kita berarti membutuhkan di sini RXY itu adalah SXY dibagi SX dikali SY, di mana SXY-nya itu adalah sigma XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar, kemudian yang ini adalah simpangan baku. Masih ingat ya cara mencari apa namanya? Simpangan baku. Oke, saya tadi sudah ini saya copy saja biar cepat ya ininya. Oke, ini dia. Jadi ini biar nggak terlalu biar kelihatan. Oke, ini kita butuh XI dikurangi X bar, karena mencari simpangan baku adalah XI dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan, kemudian YI dikurangi Y bar, ini untuk mencari simpangan baku dari Y, ini juga sama nanti dikuadratkan, kemudian ini antara ini dikalikan dengan ini, itu ini untuk mencari ini, rumus SXY ya. Baik, ini kita harus cari dulu berarti jumlahnya. Kemudian apa? Rata-rata. Yang ini kita cari nilai rata-ratanya. Oke, kita sudah dapat sehingga kita bisa cari nilai ini. Sama dengan XI dikurangi X bar.
X-bar-nya itu tetap, kita kasih tanda dolar itu ya, sebagai dia kalau kita copy dia tidak bergerak. Kemudian yang ini dikuadratkan, ini pangkat 2, atau bisa juga pakai rumus yang lain ya. Yang ini adalah YI, berarti ini dikurangi Y bar, ini juga kita tetapkan. Kemudian yang ini kita kuadratkan. Dan yang terakhir adalah ini nih dikali ini. Oke, tinggal kita copy. Enak ya? Kalau dulu hitungnya kita manual ini, kalau luring. Kita lihat jumlahnya. Oke, yang ini tuh nilainya adalah nol ya. Karena setiap data dikurangi tengahnya, kalau dijumlah dia nilainya harus 0. Baik, kita sudah sampai di sini. Berarti kita tinggal nyari SX, Y. Kemudian kita cari SX dan kita nyari juga SY. Oke. SXY-nya di sini rumusnya sigma XI dikurangi S bar dikali Y dikurangi Y bar dijumlahkan. Berarti ini sama dengan ini nih dibagi N-1. N-nya berapa? Halo? N-nya berapa? 10. 10 dikurangi 1 berarti 9. 9. Kemudian SX-nya rumus simpangan baku. Kita pakai rumus SQRT. Yang ini akar ya. Kemudian ini jumlah kuadratnya itu ini dibagi N-1. Berarti 9. Kemudian yang SY-nya itu sama dengan ini juga sama, akar kuadrat dari yang ini dibagi 9. Dan RX-nya sama dengan yang ini dibagi ini SXY dibagi XX dikali SY. Dapatlah 0,725 atau dibulatkan jadi 72 ya kayaknya ya. Karena 6 ke 4 jadi 5, 5 ke bilangan genap dia tetap. Oke, kita sudah sampai. Dapatlah nilai koefisien korelasinya sebesar 0,725 atau 72. Kira-kira ada pertanyaan atau 72%? Ada pertanyaan? Kira-kira korelasinya tinggi, sedang atau kecil? 72% menurut kalian? Halo, ada orang nggak ini? Ada, Pak. Oh, ada. Oke ya, 72% itu lumayan besar ya. Nanti kita bisa katakan di sini sebenarnya nilai koefisien korelasi atau nilai koefisiennya adalah 72%, atau kita bisa katakan bahwa korelasi antara tinggi badan dengan berat badan di kelas ini, di kelas Zoom ini itu lumayan tinggi.
Nah, perhitungan korelasi bisa ada yang selesai sampai pada nilai koefisien korelasinya saja. Namun ada juga yang dihitung sampai dengan pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita coba pengujian hipotesisnya. Saya copy dari yang sebelumnya saja ya. Namun datanya beda. Jadi kita pasti angkanya juga beda. Oke, yang pertama jangan lupa hipotesis itu kita membuat H0 dengan H1. Hipotesisnya adalah rho sama dengan 0. Rho itu adalah korelasi antara X dengan Y. Kita simbolkan dengan rho. Huruf kecilnya itu R. Kita pakai huruf ininya adalah simbolnya adalah rho ini. Jadi yang pertama adalah rho sama dengan 0, H0-nya. H1-nya rho tidak sama dengan 0. Dengan alfanya kita misalkan pakai 10%. Statistik ujinya, nah ini sama dengan berarti yang ini 0,725. Kemudian nilai R-nya. Oke. Kita cari di tabel R. Tabel R ada nggak ya? Sebentar. Oke. Ini dia tabel R. Baik. Tabel R ini adalah tabel untuk satu arah. Nah, hipotesis kita satu arah, dua arah. Halo? Satu arah, dua arah? Satu, Pak. Kenapa satu? Ini loh. Ini kita. Satu arah, dua arah? Ini sih. Dua. Dua arah. Karena sama? Sama dengan. Sama dengan. Kalau satu arah itu lebih besar atau lebih kecil sama dengan? Iya. Oke ya. Kita kembali ke tabel. Oke, alfanya kalau kan ini tabel satu arah. Kalau alfanya kalau hipotesis kita dua arah berarti alfanya dibagi dua. Dibagi dua, betul Saugi. Jadi alfanya dibagi dua berarti kita ambil yang 5%. Sehingga N-nya itu 10, berarti nilainya berapa nih? 0,632. Iya, 0,632. Ntar kamu kalau ini nggak jelas bikin sendiri aja ya. Nih caranya ada nih. Ini udah dikasih belum? Udah Bapak kemarin kirim. Udah ya. Semua tabel kan udah saya kasih. 3 tabel. Tabel T, tabel R, sama tabel F. Atau download sendiri juga bisa di internet banyak. Oke, nilai R tabelnya berarti 0,632. 0,632. Lebih besar mana? Lebih besar itu statistik ujinya. Lebih besar. Berarti terima apa tolak H0? Terima tolak, terima tolak. Terima. 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 Oh ya, terima. Bertepuk sebelah tangan. Kamu ini 0, oh iya. PHP. Kamunya belajarnya berarti kurang nih. Kalau statistik uji lebih besar dari batas kritisnya, maka dia tolak H0. Tolak H0. Kalau misalnya lebih kecil baru terima. Tolak H0
Berarti lihat sini. H0-nya yang ditolak. Berarti H1. Oke. H1 itu apa itu? Rho-nya, korelasinya tidak sama dengan 0. Tidak, ingat, zero korelasi itu kan tidak ada hubungan. Nah, Iya, berarti dia bukan tidak ada hubungan. Berarti ada hubungan. ada hubungan antara X-nya apa? Tinggi badan. Tinggi badan Dan berat. dengan berat badan. Pada taraf nyata berapa persen? 10%. 10%. 10%. Oke. Bisa? Gampang kan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kayaknya enggak Pak, cuma masih sedikit kurang paham, tapi nanti dilihat lagi. Gimana? Gampang ya? Ntar Excel-nya saya kirim deh di grupnya. Di grup PJ, nanti PJ-nya aja yang share. Sheet 1 itu untuk anak, saya tulis kelas AB, yang ini kelas CD, karena datanya beda ya. Oke Pak. Kelas CD. Baik. Cukup sampai sini? Atau ada pertanyaan? Gimana, Val? Aman, Val? Noval? Jangan ngelamun, Val. Gimana, Amanda? Kamu nggak lagi di rumah sakit, kan? Enggak, Pak. Biasanya magang mulu. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Saya izin pamit duluan karena ada rapat. Tapi kira-kira gitu ya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tanya di grup WA. Atau bisa juga nanti diulang-ulang lah ya, nonton di YouTube. Nanti saya coba upload secepatnya. Baik, kalau tidak ada, saya cukup sampai sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jangan lupa tugas ada di slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Yang di slide-nya yang terakhir kan Pak. Ingat aja Nopal. Slide terakhir ya. Iya Pak, ada nih.